Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan dan salam sehat. Berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur pada hari ini. Firman Tuhan dengan tema sifat-sifat dari hidup baru terambil dari surat Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara yang terkasih, ada cerita seorang anak menantu yang selalu mendapat marah dari ibu mertuanya. Apa yang dilakukan selalu salah di mata ibu mertuanya, sehingga suatu hari anak menantu pergi untuk mencari tabib yang bisa meramu racun. Tabib itu memberikan racun dengan pesan agar tidak terlihat bahwa Anda sedang meracun ibu mertua Anda. Maka mulai saat ini Anda harus berbuat belas kasihan kepada ibu mertua Anda, walaupun selalu dimarahi. Anda harus murah hati, walaupun selalu di mata ibu mertua Anda selalu salah. Anda juga harus lemah lembut, jangan membantah dan jangan melawan. Teruslah layani ibu mertua Anda dengan sabar. Camkanlah ini baik-baik. Segera anak menantu pulang dan melakukan apa yang menjadi saran tabib itu. Sekarang ia berusaha menjadi semakin baik, sangat mengasihi, sabar, setia melayani ibu mertuanya, tidak sakit hati dan mau mengampuni apa yang selama ini selalu dilakukan oleh ibu mertuanya terhadap dia. Hari berganti hari dan sudah berjalan beberapa minggu. Kondisi ibu mertua tidak semakin menurun sakit, sebaliknya semakin sehat dan segar. Dan yang lebih mengejutkan, terjadi perubahan sikap. Sekarang ibu mertua bersikap baik dan menyayangi anak menantunya. Dulu suka marah-marah, apa yang dilakukan anak menantunya selalu salah, dan sekarang menyayanginya. Perubahan sikap itu yang merubah sikap anak menantu itu juga. Dan sekarang si anak
menantu itu segera pergi ke tabib untuk meminta obat penangkalnya, obat penangkal racun. Tabib itu lalu menjelaskan bahwa ramuan yang diberikan itu bukan racun, melainkan vitamin. Sejak saat itu, saudara-saudara, mereka dapat hidup rukun antara anak menantu dengan ibu mertuanya. Saudara-saudara, ibarat batu yang terus-menerus tertekan tetesan-tetesan air, maka akan terkikis juga. Demikian pula dengan sifat dan sikap manusia. Sekeras dan sejahat apapun sifat manusia, ketika mendapat perlakuan yang baik secara terus-menerus, maka akan terjadi perubahan juga sikap keras dan jahatnya. Dan itulah maksud dari firman Tuhan ini. Maka marilah kita senantiasa mengupayakannya terjadi di dalam kehidupan ini sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang beriman. Saudara, betapa indahnya hidup ini ketika setiap kita mengupayakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan, bahkan menginspirasi kami sebagai orang-orang beriman untuk tetap taat menjalankan firman-Mu, terkhususnya melakukan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, melakukan perubahan-perubahan sifat yang berkenan sesuai dengan firman-Mu, mengupayakan yang benar, yang baik terjadi kepada semua orang, agar semua orang pun juga bisa merasakan hal yang baik dan bisa mengupayakannya terjadi di dalam kehidupan, sehingga kita semuanya bisa mengatakan bahwa hidup ini indah. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.